Yang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Arya Kamandanu terkejut sekali ketika Panji Ketawang menyebut Bibi Meisin. Dia menatap keponakannya dengan tajam. Dia masih belum percaya dengan apa yang baru saja meluncur dari mulut Panji Ketawang. Meisin. Benarkah dia Meisin? Arya Kamandanu sangat kesal karena Panji Ketawang tidak menuruti perkataannya. Bocah remaja itu bukannya menunggu rumah, melainkan malah bermain-main kuda di alun-alun. Selanjutnya Arya Kamandanu bertanya mengenai berita tentang penyakit Sang Prabu. Panji Ketawang menceritakan bahwa telah datang seorang tabib wanita dari desa Pasuruhan I. Konon kabarnya, wanita itu telah berhasil menyembuhkan penyakit Sang Prabu. Oh, syukurlah kalau begitu. Tapi dari mana kau memperoleh berita itu, Panji? Dari prajurit-prajurit Majapahit, Paman. Mereka banyak bercerita mengenai tabib wanita itu. Siapa nama tabib wanita itu? Namanya Nyai Paricara, Paman. Tapi, Paman, menurut Ratanca, Nyai Paricara adalah kakak angkatnya sendiri. Dulu Ratanca pernah tinggal bersama kakak angkatnya itu di pondok kediaman Tabib Wong. Beberapa tahun lamanya, mereka hidup sama-sama di desa Pasuruan I. Iya, Ratanca mempunyai keahlian membuat ramuan obat-obatan.
Karena itu tidak ada anehnya kalau dia mempunyai kakak angkat seorang tabib. Tapi, Paman, entah benar entah tidak, mungkin Nyai Paricara bukanlah nama yang sesungguhnya. Bukan nama yang sesungguhnya? Apa maksudmu? Tadi, waktu bercakap-cakap denganku di depan gapura lorong, Ratanca sempat menyebut sebuah nama. Dia salah mengucapkan Nyai Paricara. Dia bukan menyebut Nyai Paricara, melainkan kakak Mesin. Kakak Mesin? Apa benar dia menyebut demikian? Benar, Paman. Dia salah sebut. Tapi waktu ku desak-desak, dia tidak mau mengaku. Kakak Mesin. Kalau memang benar Nyai Paricara adalah saudara angkat Ratanca yang bernama kakak Mesin, jangan-jangan dia bibi Mesin, Paman. Iya, mungkin saja begitu. Tapi mungkin saja tidak hanya seorang wanita yang bernama Mesin. Benar, Paman. Mungkin kakak Mesin yang dimaksudkan Ratanca adalah bukan bibi Mesin, tapi Mesin yang lain. Sudahlah, Panji. Sekarang sudah larut malam. Sebaiknya kau tidur. Tiba-tiba Arya Kamandanu menjadi gelisah. Entah mengapa, tiba-tiba saja dia percaya apa yang baru saja dikatakan Panji Ketawang. Mungkin saja wanita tabib itu adalah Mesin, bekas istrinya. Perlahan-lahan Arya Kamandanu melangkah menuju ruangan biliknya. Arya Kamandanu bermaksud memberitahu istrinya Sakawuni perihal apa yang baru saja disampaikan oleh Panji Ketawang. Tapi dia melihat Sakawuni tidur pulas sekali, dan dia tidak sampai hati untuk membangunkannya. Dia tahu istrinya sangat lelah setelah sekian hari menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mesin. Benarkah wanita tabib itu adalah Mesin? Beberapa waktu yang lalu, aku pernah mencurigai seorang wanita yang kutemui bersama Sakawuni di Pantai Tuban. Dan desa Pasuruan 1 tidak terlalu jauh dari Pantai Tuban. Mungkin saja dia benar-benar Mesin. Aku jadi penasaran. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar Mesin. Arya Kamandanu kemudian melangkah ke halaman. Sesampai di tengah halaman, dia meletakkan kedua belah tangannya di atas dada. Matanya terpejam. Selanjutnya dia menyedot napas dalam-dalam 3 kali dan menghembuskannya sepanjang-panjangnya. Terasa pusarnya menjadi dingin, dan ada semacam hawa atau kekuatan gaib mengalir melewati pembuluh-pembuluh darahnya. Arya Kamandanu merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dan setelah menjejak bumi 3 kali, Arya Kamandanu melesat bagaikan terbang meninggalkan halaman rumahnya.
Sementara itu, setelah meninggalkan batas kota Raja Majapahit, kereta yang ditumpangi mesin terus berderak-derak maju. Roda-roda kereta menggelinding di atas jalanan berbatu. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di Desa Tebu. Begitu memasuki perbatasan Desa Tebu, mesin melihat sekumpulan orang desa berdiri di tepi jalan. Mesin buru-buru menyuruh Wali Kadep menghentikan keretanya. Bapak Wali Kadep, Ya, Nyai. ada apa dengan orang-orang desa itu? Mengapa mereka berkerumun di pinggir jalan? Entahlah, Nyai. Saya juga tidak tahu. Tapi nampaknya mereka sedang mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Coba Bapak Wali Kadep, carilah keterangan. Dan ini, ada sejumlah uang. Uang ini bukan milikku. Uang ini adalah pemberian Gusti Prabu Kertararja Sajayawardana. Tolong kau bagi-bagikan uang ini kepada mereka. Dan katakan bahwa uang ini adalah pemberian dari Gusti Prabu. Oh, Nyai. Uang sebanyak ini akan dibagikan mereka. Apakah semuanya, Nyai? Iya, bagikan seluruhnya. Jangan sampai ada yang tercecer. Dan katakan bahwa uang ini dibagikan atas nama pemerintah Majapahit. Dan selain itu, jangan kau sebut-sebut namaku. Baik, Nyai. Saya akan menjalankan perintah Nyai. Wali Kadep kemudian menerima segenggam uang kepeng perak murni dari tangan mesin. Dan setelah itu dia bergegas menemui kerumunan orang-orang di pinggir jalan. Maaf, saudara-saudara. Maaf para saudulur. Saya hanya sekedar ingin tahu apa sebenarnya yang kalian kerjakan di sini. Mengapa kalian berkerumun di tepi jalan ini? Kami sedang kesusahan. Sawah kami mengalami kekeringan. Iya, sawah kami tidak kebagian air. Oh, mengapa tidak kebagian air? Saya melihat ada saluran air yang cukup besar menuju daerah ini. Bukankah jumlah air cukup banyak? Mengapa sawah kalian sampai kekeringan? Ya, begitulah. Seperti inilah nasib orang-orang kecil. Sawah kami terpaksa kekeringan karena air yang biasanya mengalir kemari telah dirampas oleh kepala desa kami sendiri. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya panen tahun lalu gagal. Dan sekarang kami tinggal menunggu nasib. Ya. Kalian bisa membicarakan soal air itu kepada kepala desa kalian. Kalau memang kepala desa kalian tidak mau mengerti dan tetap mau serakah, mau menang sendiri, kalian bisa melaporkannya kepada pemerintahan Majapahit. Kami tidak tahu jalannya melapor. Kami ini orang-orang kecil. Apakah mungkin suara-suara kami ini akan didengarkan? Pemerintah Majapahit pasti akan mendengarkan suara siapapun juga yang datang dari tengah-tengah rakyatnya. Kalian tidak perlu khawatir. Dan sekarang, lihatlah. Ini ada sejumlah uang kepeng perak murni. Sekarang dengarkan. Saya telah ditugaskan oleh pemerintah Majapahit untuk membagi-bagikan uang ini kepada fakir miskin. Kepada siapa saja yang sangat membutuhkan bantuan. Nah, terimalah uang ini. Untuk sesaat lamanya orang-orang desa tidak berkata sepatah kata pun juga. Mereka diam tidak bergerak. Mereka berdiri bagaikan arca. Dan mereka saling berpandang-pandangan. Mereka sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Wali Kadep. Tapi karena nampaknya Wali Kadep bersungguh-sungguh, akhirnya mereka pun percaya juga. Dan selanjutnya mereka pun melangkah ke depan sambil mengacungkan tangannya masing-masing.
Saya mau. Tenang saja. Kalian tidak usah berebut. Uang ini cukup banyak. Kalian bisa memperoleh masing-masing 5 kepeng. Ayo, mana tangan kalian? Mana? Saya Ki. Aduh, para dewata, terima kasih atas kemurahanmu membagi-bagikan rezeki kepada hamba, orang-orang yang kekurangan ini. Tapi maaf, uang siapakah sebenarnya yang baru saja dibagi-bagikan kepada kami ini? Pasti uang ini berasal dari Tuan Putri yang duduk di atas kereta kuda itu. Kalian ini bagaimana? Bukankah sudah kukatakan berkali-kali bahwa uang ini adalah milik pemerintah Majapahit? Uang ini dibagi-bagikan kepada kalian atas nama Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Benar, bapak-bapak. Uang itu sama sekali bukan milikku. Aku pun tidak lebih daripada kalian. Keadaanku tidak lebih baik dari kalian. Aku hanyalah seorang warga desa biasa seperti kalian. Bagaimana aku bisa memiliki uang sebanyak itu? Sudahlah, terima saja uang itu. Kalian bisa mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari. Bapak Wali Kadep? Ya, Nyai. Kalau semuanya sudah kebagian secara merata, marilah kita lanjutkan perjalanan. Tunggu Tuan Putri. Siapakah Tuan Putri ini sebenarnya? Jangan sebut Tuan Putri. Aku ini juga warga biasa seperti kalian. Hanya kebetulan saja sekarang aku berada di atas kereta. Sudahlah, kalian tidak perlu tahu siapa namaku. Yang penting sekarang ini, kalian mempunyai sejumlah uang yang barangkali bisa menolong kehidupan kalian. Dan inilah pesanku. Kalian harus tetap bekerja dengan baik. Kalian harus segera merundingkan persoalan air itu dengan kepala desa kalian. Jika ada masalah-masalah yang berat, kalian bisa mengajukan usul ataupun saran-saran kepada pemerintah Majapahit. Nah, selamat tinggal. Kami harus meneruskan perjalanan. Kereta yang ditumpangi mesin terus bergerak maju. Menjelang matahari terbenam, mereka sudah tiba di tepian hutan tarik. Warna langit menjadi kemerah-merahan, dan sinar merah itu menembus daun-daun pohon di hutan tarik. Kita berhenti sebentar, Bapak Wali Kadep. Ya, Nyai. Saya juga haus sekali. Saya ingin minum beberapa teguk. Kita sudah cukup jauh berjalan. Kita bisa istirahat di tempat ini. Oh ya, Bapak Wali Kadep. Apakah uang hadiah dari Gusti Prabu sudah dibagi-bagikan seluruhnya? Masih ada sedikit lagi, Nyai. Belum seluruhnya. Apakah Nyai bermaksud membagi-bagikan seluruhnya? Tidak, Bapak Wali Kadep. Sisakan beberapa puluh kepeng. Aku ingin memberi oleh-oleh kepada rakyat Pamintihan dan Dunggalang. Kasihan, mereka sudah menunggu kita terlalu lama di desa Pasuruan 1. Waduh, orang-orang itu tadi, Nyai.
Mereka kelihatan sangat gembira. Mereka bahkan seperti tidak percaya. Ya, memang begitulah nasib rakyat kecil. Kadangkala mereka justru hidup bahagia karena kesederhanaannya. Mereka tidak membutuhkan barang-barang yang bagus, hanya sekedar untuk memperoleh kesenangan. Ada hal-hal yang menarik yang ingin kubicarakan denganmu, Bapak Wali Kadep. Soal apa, Nyai? Soal orang-orang desa itu tadi. Coba lihat, coba perhatikan baik-baik. Selama ini, kita banyak sekali mempelajari soal penyakit-penyakit manusia. Mungkin Bapak Wali Kadep sudah terampil menangani berbagai macam penyakit seperti demam, sakit perut, sakit dada, muntah darah, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Tapi sebenarnya ada penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Penyakit apakah itu, Nyai? Apakah sudah ada obatnya? Penyakit itu bernama kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. 3 macam penyakit ini sangat sukar untuk diobati. Dan ketiga macam penyakit ini banyak sekali pengaruhnya terhadap maju mundurnya sebuah tatanan masyarakat. Sebenarnya, yang harus bertanggung jawab, yang harus menyembuhkan 3 macam penyakit masyarakat ini adalah pemerintah sendiri. Kita pernah mengalami suatu pemerintahan yang kacau balau, seperti pada zaman Kediri dulu. Kehidupan masyarakat sangat bobrok, pencurian merajalela, pembunuhan terjadi di mana-mana. Hak-hak rakyat dirampas oleh para penguasa. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin rakyat dibawa berpikir maju. Sebab setiap hari mereka harus berperang melawan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Tapi sekarang ini, keadaannya sudah jauh lebih baik. Pemerintah Majapahit di bawah pimpinan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana nampaknya berusaha keras untuk memerangi ketiga macam penyakit tersebut. Benar, Nyai. Saya juga melihat adanya usaha-usaha untuk memperbaiki taraf kehidupan rakyat. Dan mudah-mudahan saja usaha itu semakin hari semakin menemukan hasil yang lebih baik. Bagaimana Bapak Wali Kadep? Sudah cukup istirahatnya? Saya kira sudah cukup, Nyai. Kita bisa meneruskan perjalanan. Sudah sampai di desa Tepu, Rayuyu. Benar, Rawedeng. Tapi mana itu kereta kuda yang ditumpangi oleh Nyai Paricara? Kok belum nampak juga? Wah, jangan-jangan mereka mengambil jalan lain. Oh, tidak mungkin, Rawedeng, tidak mungkin. Jalan lain jauh lebih sulit untuk dilalui sebuah kereta kuda. Mungkin memang mereka mempercepat lari kudanya. Coba kau tanya pada 2 orang warga desa itu. Rayuyu, suruh dia kemari. Baik, Rawedeng. Hei, kau! Kemari cepat! Kalian berdua jangan hanya melongo saja. Ayo cepat kemari! Ada apa, Tuan prajurit? Kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini? Tahu, Tuan. Tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Majapahit. Apakah yang dapat kami lakukan, Tuan? Kami hanya ingin tahu, apakah belum lama ini ada sebuah kereta kuda melewati jalan ini? Oh iya, Tuan. Ada.
Memang ada sebuah kereta kuda yang melewati jalan ini. Siapa yang mengendarai kereta kuda itu? Seorang laki-laki setengah tua duduk sebagai kusirnya, Tuan. Kemudian ada seorang wanita cantik duduk di bagian belakang, Tuan. Awas, jangan berdusta ya. Jika kalian berani berdusta kepada kami, nasib kalian akan celaka. Ayo Rayuyu, kita susul mereka. Iya. Rawedeng, Rayuyu dan teman-temannya segera menghentakkan tali kuda. Sebentar kemudian rombongan itu sudah melaju menyusul mesin. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.